kita dapat menikmati keindahan alam karena adanya cahaya dari matahari yang nyampe kepada bumi berupa gelombang elektromagnetik. Begitupun juga dengan perangkat-perangkat gadget, handphone juga menggunakan persamaan gelombang dalam kinerjanya. Tentu sudah tidak asing lagi, zaman sekarang semua menggunakan gadget, manfaat daripada fungsi gelombang. Bukan hanya matahari, bumi pun beraktivitas dan menghantarkan energinya. Apakah itu gelombang? Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Sedangkan apa itu getaran? Getaran merupakan gerak bolak-balik pada suatu titik setimbangnya. Sifat-sifat gelombang itu ada 6 sifat. Yang pertama, gelombang itu dapat memantul. Nah, berikut menggunakan software PAD kita dapat lihat bahwa sudut sinar pantul sama dengan sudut sinar datang. Nah, 60 derajat sudut sinar datang terhadap garis normal juga akan dipantulkan 60 derajat terhadap garis normal dengan intensitas 100%, artinya semua terpantulkan. Sedangkan sifat kedua adalah pembiasan, jadi cahaya atau gelombang dapat dibiaskan. Nah, terjadi bila medium berbeda dari misalkan udara ke air, yang mana kerapatan air lebih tinggi daripada udara dan kita bisa atur kerapatannya menjadi lebih tinggi dan sudutnya semakin mediumnya lebih besar maka sudutnya juga semakin mendekati garis normal. Sedangkan intensitasnya itu pembiasan lebih kecil karena sebagian itu bisa dipantulkan pada kasus ini. Cahaya datang memiliki sudut sinar datang terhadap garis normal. Cahaya bias juga memiliki sudut bias terhadap garis normal. Persamaannya adalah indeks bias medium pertama dikali sin sudutnya tadi akan sama dengan indeks bias medium kedua kali sinus sudut dari sinar biasnya. Nah, berikutnya adalah difraksi. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang
pada saat gelombang tersebut melalui suatu bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Ini contohnya menggunakan pet, ya, dia melalui bukaan kecil. Apa yang terjadi? Dia mengalami pelengkungan muka gelombang. Nah, kita bisa rubah menjadi gelombang suara ataupun kita bisa rubah menjadi gelombang cahaya, dan juga sama ya, mengalami pelengkungan. Apa yang terjadi jika celah kita atur kelebarannya? Nah, ini ya. Jadi akan lebih melengkung pada saat celahnya sempit. Seperti ini. Jika kita coba ukur pakai osiloskop. Nah, kita coba ukur pada saat sinar datang dan kedua sinar melalui celah, itu ada perbedaan amplitudo ya. Dimana berikutnya setelah mengalami difraksi itu mengecil amplitudonya. Kalau kita coba ukur juga secara langsung, kita keluarkan grafik. Nah, nampak bahwa gelombang datang dengan gelombang setelah melalui celah sempit itu berbeda amplitudonya, lebih mengecil. Sifat gelombang yang berikutnya adalah interferensi. Interferensi adalah paduan dua atau lebih gelombang. Mari kita bisa lihat juga menggunakan aplikasi PET. Nah, ini di gelombang sengaja melalui dua celah sempit, kita bisa lihat bahwa masing-masing gelombang itu terpadu. Begitupun kalau kita coba gelombang air. Nah, kita bisa lihat mulai paduan antara dua gelombang yang dihasilkan oleh tetesan air tersebut. Terjadi interferensi atau paduan, gabungan. Sifat gelombang berikutnya adalah dispersi, yaitu peristiwa penguraian sinar cahaya. Nah, kita bisa lihat sinar cahaya melalui prisma itu diuraikan menjadi beberapa sinar, yakni sinar merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Di alam kita bisa lihat peristiwa pelangi ya. Nah, itu juga karena dispersi. Sifat gelombang yang keenam adalah polarisasi. Polarisasi itu adalah penyearahan. Nah, jadi maksudnya gelombang itu bisa disearahkan. Jadi kalau yang masuk tuh gelombang ke segala arah melalui alat yang namanya polarisator bisa dipolarisasikan. Nah, kita bisa lihat itu arahnya semua menjadi vertikal. Dan bila kita coba berikutnya dimiringkan, itu sudah tidak bisa karena yang masuk ada gelombang vertikal, sementara itu jadi tertahan karena slitnya itu miring. Sifat gelombang ini dalam kehidupan nyata dimanfaatkan oleh beberapa bidang yang berhubungan dengan optis ya. Entah itu sebagai filter cahaya ataupun juga kacamata untuk menahan matahari dan lain sebagainya. How the heck does that work? Nah, berikutnya adalah jenis-jenis gelombang berdasarkan arah lambatnya. Itu yang pertama ada gelombang transversal, dan yang kedua itu ada gelombang longitudinal.
Nah, gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah getar dengan arah rambatnya itu sejajar. Sedangkan gelombang transversal, arah getar dengan arah rambatnya itu tegak lurus, jadi bergetar ke atas tapi merambat ke depan gitu ya. Sedangkan gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan renggangan, yang mana satu gelombang itu adalah terdiri dari satu buah rapatan dan satu buah renggangan. Sedangkan untuk gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah, sehingga satu gelombang itu adalah sepasang ya, satu buah bukit dan satu buah lembah. Jenis gelombang berdasarkan medium sendiri dibagi menjadi dua. Satu adalah gelombang mekanik, dan gelombang mekanik itu ada gelombang yang memerlukan medium. Sedangkan yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya untuk gelombang mekanik adalah misalkan gelombang tali ataupun juga gelombang suara. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, contohnya adalah gelombang cahaya dan juga gelombang radio. Nah, apa itu muka gelombang atau wavefront? Itu adalah bidang tegak lurus arah rambat gelombang. Nah, animasi ini adalah contoh muka gelombang dari tetesan air yang jatuh di atas air. Muka gelombang ada tampak atas yang bisa kita lihat dari tetesan tersebut.